Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fauzin Rahman, Sri Rodotul Hidayah, Indah Triani dan Nonita. Kami di sini akan membawakan materi tentang analisis kelayakan ide bisnis pempek Titanic. Alasan memilih ide bisnis pempek Titanic. Salah satu ide bisnis kreatif yang menggiurkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan ekonomi karena kebutuhan bahan pangan tidak akan pernah mati dan selalu dicari setiap orang. Selama manusia masih hidup dan berada di bumi, maka kebutuhan pangan akan tetap ada. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia supaya dapat melangsungkan hidup. Karena pesaing semakin kesini semakin ketat dalam bisnis makanan, maka ide kreatif menciptakan makanan baru dibutuhkan, seperti pempek Titanic ini supaya produknya tidak kalah di pasaran. Ada beberapa alasan memilih ide bisnis pempek Titanic. 1. Pempek merupakan salah satu kuliner asli Indonesia dan digemari hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga, mengingat bahan baku ikan yang bernilai gizi tinggi. Yang kedua, halal dan bebas pengawet. Produk ini dijamin 100% halal dan sama sekali bebas dari bahan pengawet, sehingga bisa dikonsumsi semua kalangan. Yang ketiga, bukan bisnis musiman, karena bisnis pempek ini sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun dan penggemarnya rata-rata merupakan penggemar yang loyal. Yang keempat, anti gagal. Resiko kegagalan bisnis pempek Titanic ini sangat minim karena digemari oleh semua kalangan, baik itu dari anak-anak maupun dewasa. Yang kelima, pangsa pasar yang luas. Pangsa pasar masih sangat luas karena masih terbatasnya pemain di bisnis ini. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar. 1. Perkiraan permintaan pempek. Jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produksi dan tingkat penawaran produknya sendiri. Karena usaha kuliner ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat. Jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti dan hanya bisa diperkirakan saja. Yang kedua, perkiraan penawaran pempek. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran pempek disesuaikan dengan jumlah permintaan yang ada. Proyeksi permintaan pempek per hari 35 porsi, sehingga selama 1 bulan proyeksi permintaan pempek sebanyak 1050 porsi. Sedangkan perkiraan penawaran pempek sebanyak 30 porsi dalam 1 hari, sehingga selama 1 bulan sebanyak 900 porsi. Dengan perkiraan permintaan dan penawaran tersebut, bisnis pempek ini dapat dikatakan layak karena jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran. Aspek pemasaran, segmentasi pasar. Pempek mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografis. Pempek memilih segmentasi dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Yang kedua, segmentasi berdasarkan ekonomi, menengah dan menengah ke bawah. Target pasar. Pempek Titanic memilih target pasar yaitu beberapa kalangan masyarakat penggemar makanan pempek yang berasal pada kalangan ekonomis menengah. Positioning. Inovasi yang kami lakukan adalah cita rasa yang berbeda. Pempek yang sudah pernah ada pada pempek Titanic ini isinya terdiri dari rasa sosis, bakso, dan telur. Pempek Titanic sangat cocok untuk mereka yang menginginkan sebuah makanan yang cepat, enak, dan saat menyantapnya pun juga sehat. Strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang kami pilih yaitu produk yang kami jual yaitu berupa pempek. Pempek Titanic ini dibuat dari bahan yang berkualitas dan juga pilihan. Yang kedua, place. Untuk tempat produksi sendiri yaitu rumah pribadi, dan lokasi untuk penjualannya yaitu dari
akan dijual di tempat-tempat keramaian. Harga yang kami tawarkan yaitu sekitar 10.000 per porsi dengan isi 1 pempek. Promosi yang kami gunakan yaitu menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, WhatsApp atau lain bahkan dan media sosial lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis aspek pemasaran bisnis, pempek ini memiliki pangsa pasar yang luas dan peminat yang banyak sehingga bisnis pempek ini dapat dikatakan layak. Aspek teknis dan teknologi, rencana pengembangan, evaluasi lokasi yang akan kami pilih untuk tempat usaha jualan pempek Titanic ini yaitu di alun-alun Kebumen karena tempatnya yang dirasa cukup strategis dan juga ramai dikunjungi orang. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana yang akan kami gunakan untuk menunjang usaha kami adalah dengan memanfaatkan meja, kursi, gerobak, dan tenda. Yang ketiga, bahan-bahan utama. Bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha ini yaitu antara tepung, telur puyuh, sosis, bakso, dan lain-lain yang mudah didapatkannya. Yang keempat, bangunan dan tata letak bangunan. Usaha pempek Titanic ini tidak memiliki bangunan tetap karena usaha ini hanya menggunakan tenda dan gerobak sederhana yang letaknya dekat dengan alun-alun Kebumen. Berdasarkan analisis teknis dan teknologi, bisnis pempek ini dapat dikatakan layak karena dinilai memiliki kesiapan dan menjalankan usaha seperti ketepatan lokasi, layout, persediaan peralatan yang digunakannya. Aspek manajemen dan SDM. Yang pertama, analisis manajemen. Manajemen SDM dalam bisnis PMP ini tenaga kerjanya direkrut dari lingkungan sekitar dan membuat struktur organisasi agar pembagian tugasnya jelas. Yang kedua, merinci seluruh pekerjaan, membagi beban kerja, membuat struktur organisasi, mengkombinasikan kerja secara efektif dan efisien, koordinasi, dan mengawasi. Yang kedua, analisis SDM. Jadwal pelaksanaan usaha PMP ini diperkirakan didirikan pada bulan November tahun 2020 dan akan mulai beroperasi berjualan pada awal tahun yaitu 2021. Setiap karyawan diberikan tugas sesuai dengan job deskripsi sehingga tidak ada karyawan yang double job. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis manajemen dan SDM bisnis pempek ini dapat dikatakan layak karena langkah-langkah pengorganisasian yang direncanakan berjalan dengan baik dan calon pelaku bisnis mampu membangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan serta SDM yang dapat mengelola kegiatan bisnis yang akan datang. Aspek keuangan. Modal awal yang akan digunakan untuk rencana bisnis pempek berasal dari modal sendiri senilai 6 juta rupiah. Kemudian rencana secara globalnya sebagai berikut. Untuk bahan-bahan itu 2 juta rupiah, kemudian untuk perlengkapan 1 juta rupiah, untuk peralatannya 1.500.000 rupiah, untuk tenaga kerjanya 1.500.000 rupiah. Perkiraan keuntungan per bulannya itu 900 porsi dikalikan harga setiap porsinya itu 10.000 rupiah dan hasilnya 9 juta rupiah. Perkiraan laba bersih per bulannya itu 9 juta rupiah dikurangi 3.500.000 rupiah, hasilnya 5.500.000 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan analisis keuangan pada bisnis pempek dapat dikatakan layak karena diperkirakan dapat memperoleh keuntungan sebanyak 5.500.000 rupiah per bulan. Aspek hukum. Bisnis ini berencana akan membuat surat izin usaha atau SIUP agar sah secara hukum. Selain itu, dengan surat tersebut kualitas produk lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan dan meningkatkan keuntungan. Berdasarkan analisis aspek hukum, bisnis dapat dikatakan layak karena mampu memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan perizinan yaitu berupa SIUP. Aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan ini lebih mengarah pada persaingan. Bisnis ini memiliki keunikan tersendiri karena bisnis ini memiliki isi yang bervariasi.
Dan saat ini bisnis tersebut masih jarang ditemukan. Dengan begitu, bisnis ini masih memiliki pesaing yang sedikit, sehingga masih banyak peluang untuk mendirikan usaha ini. Kesimpulannya, berdasarkan analisis lingkungan industri, bisnis ini dapat dikatakan layak karena mampu bersaing dalam lingkungan bisnis. Kesimpulannya, jadi bisnis ini setelah dianalisis dengan berbagai macam aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.